everyone. How are you? I hope you are good and healthy. Let me introduce myself. My name is Risna Berutu. I am a student Pancasakti University. Di video ini saya akan mempresentasikan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan tema perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. A. Definisi perkembangan proses dan keterampilan kognitif. Kognitif meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Meskipun pembahasan kognitif begitu luas dan memiliki definisi yang beragam, secara sederhana kognitif dapat dikatakan sebagai kemampuan berpikir, penalaran, dan pengetahuan. B. Karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif. Berikut adalah beberapa konsep tentang kemampuan kognitif anak yang terkait perkembangan proses kognitif. Yang pertama, persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima oleh sistem alat indera manusia. Dan yang kedua, memori atau ingatan adalah sistem kognitif manusia yang mempunyai fungsi menyimpan informasi atau pengetahuan. Dan yang ketiga, atensi merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk mengembangkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespon dalam sistem kognitif. C. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Manusia lahir sudah membawa potensi tertentu yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dikatakan pula, taraf inteligensi sudah ditentukan sejak anak dilahirkan. Yang kedua, faktor lingkungan. Menurut John Locke, perkembangan, pengalaman, dan pengetahuan manusia sangatlah ditentukan oleh lingkungan. Dan yang ketiga, faktor pembentukan. Pembentukan dibedakan menjadi pembentukan yang sengaja atau sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh lingkungan. Yang keempat adalah faktor kematangan, yaitu kesanggupan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Dan kelima adalah faktor minat dan bakat, mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih baik. Dan yang terakhir yaitu faktor kebebasan, yaitu kebebasan dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. D. Implikasi perkembangan proses dan keterampilan kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, ajak peserta didik untuk memfokuskan perhatian dan meminimalkan gangguan. Dan yang kedua, bantu peserta didik untuk membuat isyarat atau petunjuk sendiri atau memahami kalimat yang perlu mereka perhatikan. Dan yang ketiga, gunakan media dan teknologi secara efektif sebagian dari pembelajaran kelas. Dan yang keempat, ubah lingkungan fisik dengan mengubah tata ruang, model tempat duduk atau berpindah pada satu settingan berbeda. Dan yang kelima, hindari perlakuan yang membingungkan dan dorong peserta didik untuk mengingat pembelajaran secara lebih mendalam. Yang keenam, bantu peserta didik menata informasi yang akan dimasukkan ke dalam memori serta memahami dan mengkombinasikan informasi. Dan yang terakhir, latih peserta didik menggunakan strategi mnemonik atau mengingat sesuatu yang digunakan dalam bidang pendidikan. Demikianlah presentasi saya mengenai perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Terima kasih.